perkawinan ku kau benci. Dulu kau injaki harga diri, ku tak sempurna. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati karena dibully. Dulu engkau dan ku semua maumu, walau ku ringkih. Dulu kau berkuasa karena harta, bapakmu punya. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati karena dibully. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Akan ku buktikan, ku takkan mati, ku takkan mati. Akan ku buktikan, ku takkan mati, ku takkan mati, ku takkan mati karena dibully. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam parents semuanya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di sesi silat, ya, sesi kilat. Kok sesi kilat? Saya taksi, saya sampai lupa. Taksi ya, tanya praktisi. Oke, malam ini topiknya lumayan seru nih ya di grup cukup ramai yang sharing juga karena ini lagi hits ya. Tema ini lagi hits setelah ada kasus yang cukup viral di sosial media di salah satu sekolah. Nah, ini bukan kebetulan ya kita mengangkat tema ini. Sebenarnya tema ini sudah kita rencanakan lama, 1 bulan yang lalu justru
sebelum ada kasus ini ya, karena kami sendiri di School of Parenting juga menyadari bahwa bullying ini seperti apa ya, seperti masalah hidup gitu ya. Kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu ya. Dari dulu, zaman dulu tuh ada terus ya. Jadi naik turun, ups and downs gitu. Kadang-kadang sekolah kalau begitu ada peristiwa gitu ya, ada satu kasus di sekolahnya, kemudian mulailah eh, bingung gitu ya. Kemudian mengadakan sesi parenting, mengadakan edukasi, tapi ketika sudah mereda, kasusnya hilang lagi gitu ya. Jadi hilang timbul. Padahal bullying ini yang mengakar kuat ini kita perlu tahu juga dari akar-akarnya sebenarnya ya. Jadi kita bisa potong ya dari akarnya. Semoga generasi mendatang itu harapannya eh, sudah cukup lah ya di generasi ini ya. Kita sudah dari generasi saya dulu gitu ya, dari zaman kapan, mungkin dari zaman baby boomers gitu ya, dari sebelum millennials itu sudah banyak kasus bullying sampai dengan saat ini. Harapannya adalah supaya berakhir di sini gitu ya, berakhir di generasi ini saja. Itu sudah cukup lah. Kita sudah cukup apa membuat anak-anak menderita ya, sudah cukup untuk menghasilkan generasi yang sebenarnya kita sudah cukup teredukasi untuk menghasilkan generasi yang jauh 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 lebih baik ya, yang tidak bully, tidak lagi ada pembuli. Oke, nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebenarnya tentang bullying ini ya, dan bagaimana sih dampak ya, terutama dari dampak psikologisnya, seperti apa baik anak-anak yang korban bullying dan juga sebenarnya apa yang ada di dalam anak-anak pembuli ini gitu ya, secara psikologisnya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama mitra ahli School of Parenting malam hari ini, yaitu Mbak Arta Fanti. Halo Mbak Arta, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Lucy. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, kita bisa satu satu layar nih sekarang. Kita akan Betul. ngobrol-ngobrol nih ya Mbak Arta tentang bullying. Mungkin kakak moderator bisa share dulu nih, siapa sih Mbak Arta? Mungkin ada profilnya kah yang disiapkan ya, Arta? Silakan. Silakan kakak moderator. Oh, nggak ada. Maaf. Oh, nggak ada. Iya. Saya bacain aja ya. Jadi Mbak nanti mungkin Mbak Arta juga bisa share ya sedikit, say hi ke parents dan juga memperkenalkan diri gitu ya. Nah, mungkin saya share sedikit kalau Mbak Arta ini psikolog dengan spesialis pendidikan anak dan remaja ya. Oke, nah permasalahan yang banyak ditangani memang dari ABK, anak berkebutuhan khusus, relasi dengan keluarga, anak usia dini, remaja dan keluarga, parenting, penjurusan juga ya, socio-emotional learning, anak remaja dan dinamikanya dalam lingkup pendidikan. Kemudian terapi yang digunakan ada terapi keluarga, points of view, mindfulness, dan juga pendekatan holistik. Oke, sudah banyak menangani remaja ya. Remaja mungkin kasusnya cukup banyak saat ini ya Mbak Arta ya. Nanti Betul. mungkin Mbak Arta bisa share seperti apa sih gitu dinamikanya juga. Kemudian juga penjurusan minat bakat dan tes psikologi, assessment juga ya, menangani assessment juga Mbak Arta ini, minat bakat, tes kesiapan sekolah, tes IQ gitu ya. Jadi kalau yang mau ambil assessment, kemudian konseling online, offline untuk anak-anak dan remajanya, silakan nanti bisa kontak Mbak Arta. Oke, silakan bisa kontak kami, nanti kita yang akan arrange-kan jadwalnya dengan Mbak Arta. Oke. Nah, silakan nih Mbak Arta, mungkin say hi, mau say hi dulu ke parents dan share Oh, sedikit. boleh. Iya, hai parents. Mungkin ada yang juga selain parents ya Mbak ya, bisa jadi Hmm, guru atau mungkin ya, ada yang benar. lulusan psikologi juga gitu, atau ada yang memang tertarik sama topik ini karena memang lagi
kebetulan jadi cukup hot gitu ya karena berita di seminggu terakhir ini gitu. Salam kenal semuanya. Saya Arta. Hari ini kita akan coba bahas ya soal bullying ini, walaupun mungkin waktu kita nggak terlalu panjang, tapi saya harap ada beberapa poin-poin yang bisa jadi insight ke depannya. Oke, thank you. Oke, thank you Mbak Arta. Kita akan mulai ya ngobrol-ngobrolnya. Kita akan bicara nih tentang bullying. Mungkin karena ini kasusnya sedang naik ya, sedang hype gitu. Mungkin Mbak Arta mau share sedikit tentang apa sih tanggapannya sih dari seorang psikolog gitu ya mengenai kasus bullying ini yang terjadi. Oke. Oke. Em, Mungkin kita kembali ke definisi awal soal bullying gitu kali ya Mbak ya. Karena em, Hmm. sebenarnya ketika ada kasus bullying ini tuh selalu yang menjadi tanda tanya dan selalu yang menjadi apa ya core masalahnya intinya adalah biasanya kita balik ke definisi gitu ya. Karena kadang-kadang kita eh, nggak jarang juga kita suka mensalah artikan gitu ya soal bullying ini gitu. Kadang-kadang orang tua datang mungkin kayak, iya saya sudah minta tolong gitu ke anak saya untuk jauhin temennya gitu ya, karena temennya ini tuh nggak sehat gitu. Dia dibilang bodoh, dibilang nggak bisa ngerjain apa-apa sama temennya gitu. Dan akhirnya orang tua kayaknya cemas gitu karena merasa bahwa anaknya dibully gitu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya adalah definisi bullying itu berkaitan dengan yang namanya power. Jadi kata kunci bullying selalu adalah soal power, ya. Jadi um, power itu seperti apa? Jadi salah satu pihak itu sudah pasti akan merasa ada yang merasa lebih tinggi gitu Mbak. Jadi kalau misalnya anak-anak kayak tadi gitu ya bercanda, saling bercanda atau misalnya seperti kasus yang pernah saya tangani gitu ya, ada satu anak yang merasa bahwa sebenarnya aku tuh nggak apa-apa Miss gitu, cuma mama aja yang memang bilang bahwa aku nggak boleh temenan lagi, sampai mamanya tuh kontak ke temennya bahwa udah jauhin anak saya gitu. Padahal anaknya merasa bahwa uh, temennya ini memang udah biasa kayak gitu, jadi dia memang santai-santai aja gitu. Di titik itu saya merasa bahwa ini yang terjadi bukan bullying gitu. Ini yang terjadi adalah memang kita yang mungkin orang dewasa yang merasa bahwa takut anak kita terinfluence hal yang buruk gitu, takut memiliki ketakutan untuk berteman dengan teman yang seperti itu, takut kalau misalnya itu berimpact sama kepercayaan diri anak kita gitu. Padahal ketika ketika kita yaitu gali ya bahwa kata kuncinya adalah power gitu. Ada lagi misalnya anak-anak laki-laki yang kadang-kadang juga colek-colek temennya, atau misalnya dorong temennya lalu balik bercanda dengan dorong lagi gitu ya. Jadi memang yang perlu kita gali adalah somehow soal power itu gitu ya. Nah, merujuk sama kasus yang terakhir terjadi, kalau misalnya kita banyak baca gitu ya, kasus yang terakhir terjadi itu memang digaungkan sebagai bullying gitu. Tapi setelah misalnya kita kulik lagi, uh, bullying atau tidak ini memang masih masih menjadi pertanyaan yang cukup besar gitu ya, karena memang mungkin perilakunya kasar gitu ya, menyundut dengan rokok, lalu tangannya nggak boleh direntangkan dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bertanya mungkin sama penyintasnya, penyintas itu adalah sebutan untuk korban gitu ya, sebenarnya yang dia jalani itu adalah dia sebenarnya berkeinginan untuk memasuki geng itu gitu kan, gitu. Yang mana uh, ini bullying atau tidak, tapi perilaku ini adalah perilaku yang tidak tepat gitu ya, dilakukan oleh anak-anak seusia itu. Dan sebenarnya memang kalau kita bicara soal penyebab, memang ya kadang-kadang itu sudah turun temurun. Makanya kalau dibilang mungkin sudah beberapa tahun gitu ya, dan memang memakan sistem gitu. Jadi sistem yang memang perlu sangat-sangat diketatkan gitu.
Eh, itu sih Mbak kalau kalau soal bullying di awal ini ya gitu. Kalau Hmm. memang Oke. kalau soal yang kasus belakangan terjadi, ya itu. Kalau dari pandangan saya, iya ada perilaku yang mungkin tidak tepat gitu ya. Cuma bullying atau tidak kita belum belum bisa pastikan karena memang belum ada informasi lebih lanjut gitu ya soal motivasinya apa. Terus orang itu merasa bahwa dia dibully atau tidak gitu. Nah itu juga penting gitu. Karena bisa jadi kalau kayak mungkin anak SD gitu ya, dia Hmm. sendiri diam-diam gitu ya, lagi nulis dan sebagainya, lalu temannya iseng dan dia marah gitu dan dia kesal bahwa kok setiap hari aku selalu diusilin gitu. Nah di situ bisa jadi itu bullying gitu, karena dia nggak merasa bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. So, berarti kalau boleh disimpulkan, Hmm, ini adalah korban bullying kalau dia memang di situ merasa powerless ya, tidak bisa betul, melawan gitu betul, ya. betul. Gitu. Nah, itu yang harus mungkin kita lihat lagi apakah dia memang merasa seperti itu gitu ya, memang powerless gitu. Atau apakah bisa terjadi ya, Mbak, misalnya kalau kayak anak SD atau Hmm, biasanya anak-anak SMP gitu ya, ya, remaja gitu, betul, betul. yang dia memang berusaha untuk bisa masuk dalam satu circle gitu. Apakah mungkin kalau akhirnya ketika ditanya, apakah kamu merasa powerless itu tadi ya, Hmm, 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 dari hmm, interview, hmm. apakah kamu merasa powerless, kemudian apakah bisa jadi dia menutup-nutupin ya supaya gini, kalau supaya enggak kok, aku enggak apa-apa kok digituin, enggak apa-apa supaya saya tetap bisa masuk nih dalam circle Betul. tersebut. Nah, itu apa namanya pertanda apa gitu ya kira-kira ya. Betul, betul, betul. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bullying itu memang harus dikaitkan juga dengan tahapan perkembangan. Gitu ya. Hmm, Ketika kita bicara misalnya tadi kasusnya adalah soal anak SMP. Perkembangannya mereka adalah memang pertemanan, dunia pertemanan itu adalah dunia yang eh, sangat amat penting buat mereka gitu. hmm, hmm, Bahkan bisa jadi lebih ingin ngumpul sama teman-temannya gitu ya dibanding sama hmm, keluarganya. Itu masa-masa yang memang sangat penting gitu untuk mereka gitu. Nah, yang perlu kita lihat adalah sebenarnya kita pastikan. Makanya biasanya sebelum sebelum anak itu masuk pra remaja gitu ya, sebelum pra remaja itu saya suka memastikan tuh Mbak ke orang tua bahwa hmm, eh, kita memang harus sedekat itu sama anak gitu. hmm, Untuk apa? Untuk kita juga paham bahwa kita peka gitu kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi hmm, kalau misalnya tadi kayak Mbak bilang, oke, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok mah gitu, aku nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata nilainya turun. Tapi hmm, ternyata eh, di sekolah dia atau misalnya di rumah gitu ya, dia suka sakit perut, lebih sering sakit perut sekarang gitu. Atau lebih sering pusing kepalanya gitu. hmm, Terus hmm, tidurnya mungkin jadi tidak berkualitas, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita lebih peka juga. Makanya kedekatan kita hmm, dengan anak itu juga sangat kita butuhkan, terutama memang sebelum pra remaja sih. Karena kalau udah masuk ya, remaja, biasanya mereka memang akan lebih banyak waktunya sama teman-teman, hmm, lebih banyak waktunya. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang simpel nih, barusan ada yang komentar gitu ya, bahwa kondisi kalau misalnya nggak pakai barang tertentu gitu ya, nggak usah hmm, ditemenin gitu kan. hmm, Nah, hmm, ini memang harus kita gali lagi ke anaknya gitu. Apakah kamu merasa nggak nyaman? Kalau kamu merasa nggak nyaman, lalu apa yang muncul di Ya, tubuh cuci istri, kamu Kak. reaksinya gitu ya? Reaksi apa yang muncul di tubuh kamu, lalu emosi apa yang muncul sama kamu gitu. Nah, itu yang perlu diceritakan tuh ke orang tua gitu. Kalau misalnya dia merasa sedih, dikucilkan karena tidak menggunakan barang tertentu, atau misalnya nggak suka sama boy band tertentu gitu ya. Nah, itu kok bisa jadi bullying gitu. Karena dia kan merasa bahwa dia powerless gitu. Kok dia berbeda sama teman-temannya yang lain gitu. Nah, di titik itu butuh intervensi gitu. Di titik itu intervensi bisa masuk gitu. oke. Jadi kata kuncinya memang kita perlu dekat ya dengan anak Mm-mm, sehingga mm-mm, bisa mm-mm. mengerti ya perubahan sekecil apapun dan juga mungkin nah ini kalau tadi di School of Parenting ada sempat share slide emotion Mm-mm, coaching mm-mm. ya. Nah, Ya, ternyata sepenting itu juga untuk emotion coaching ya untuk kita mengajarin anak juga dari kecil untuk dia terbiasa betul. memberikan label emosinya gitu ya sehingga dia
ketika berbicara pun juga lebih lebih paham ya. Ini saya merasakan apa gitu, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan tadi kan kalau bullying itu melibatkan power gitu ya. Nah, tapi ada sering yang kita dengar adalah bahwa si pembuli gitu ya, anak yang membuli ini dia juga sebenarnya pastinya dia juga merupakan korban gitu ya dari eh, bully yang lain gitu. Nah, Oke. nah Ya, apakah ini sistemik gitu ya, Mbak ya. iya benar. Jadi dia membuli karena dia juga mungkin dibully gitu. Nah, apakah seperti itu dan kira-kira seperti apa nih akarnya dari si pembuli ini? Kira-kira core masalahnya apa nih root cause-nya gitu? Betul. Kalau eh sorry, ini sebenarnya ada gambar yang bisa saya share, tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya Hmm, ada satu piramida gitu ya, hmm, piramida di mana eh, kenapa seperti kebencian itu tuh kan itu sebenarnya kebencian atau merasa bahwa punya power gitu ya. ya. Itu tuh adalah suatu hal yang penting gitu untuk anak-anak mungkin seusia seusia yang melakukan bullying itu gitu ya. Nah, em, biasanya core-nya adalah memang karena mereka sendiri merasa bahwa itu identitinya mereka gitu. Hmm, Terutama untuk kasus yang seminggu seminggu terakhir ini hmm, terjadi gitu ya. hmm, Yaitu memang identitas mereka yang mereka lakukan bahwa itu memang satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan buat masuk menjadi identitas itu gitu. Yang berikutnya sebenarnya ada core masalah yang lebih lebih deep lagi adalah soal bias di mana kadang-kadang ini sebenarnya bisa kita pupuk dari sejak anak tuh usia dini gitu ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita sendiri gitu ya suka mengkotak-kotakan pertemanan. Kayak tadi contohnya gitu ya, orang tua yang akhirnya melarang anaknya untuk berteman karena misalnya keluarganya kenapa. Atau misalnya karena budayanya berbeda gitu ya. Atau misalnya karena kulitnya berbeda. Atau misalnya karena punya paham-paham yang berbeda dan sebagainya gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya anak-anak usia sekitar 3-4 tahun itu nggak paham soal kotak-kotakan itu gitu. Mereka tuh sebenarnya belajar dari mana? Dari lingkungan terdekatnya gitu. Bias-bias yang mungkin tanpa sadar kita tanamkan itu yang akhirnya membuat uh, atau sesimpel ini deh, kita merasa bahwa kamu jangan nakal kayak si A gitu. Kadang-kadang uh, kita kurang bisa menjelaskan juga kan ya ke anak-anak itu gitu bahwa oh ya dia tuh nakal dalam tanda kutip karena memang ada sebabnya tuh A B C gitu mungkin mengutip sama film petualangan Sherina kali ya mungkin di sini ada banyak bapak ibu yang uh, generasi-generasi saya juga gitu peluang sharing yang pertama gitu kalau misalnya ingat saya ingat banget ketika dia pertama kali diisengin sama Sadam itu kan dia tanya sama ibunya ini dia makanya kedekatan kita tuh sangat sangat penting gitu ya dia tanya sama ibunya kenapa sih Bu ada orang yang seusil itu gitu nah ketika udah punya dinamika seperti itu kan sebenarnya kita bisa gitu ya bisa bisa jelasin lebih jauh gitu. Nah, ibunya di situ cukup bijak gitu untuk menjelaskan bahwa kita nggak pernah tahu dinamika apa yang terjadi sama satu orang gitu ya sampai orang itu tuh bisa uh, membuli dan sebagainya gitu. Jadi uh, bias-bias yang seperti itu yang sebenarnya kadang-kadang ya kita nggak bisa nggak bisa pungkiri ya memang pasti ada di kita gitu ya. Cuma memang perilaku itu yang perlu kita perilaku kita ini yang perlu kita oke walaupun kita ada bias gitu ya di kepala kita ada oh ya anak ini nakal anak saya nggak boleh dekat gitu tapi yang perlu kita sebarkan adalah bukan kebencian lagi gitu ini kan mungkin yang akhirnya ada di slide post yang di School of Parenting ya yang kalau misalnya beberapa kali saya mendapat pertanyaan itu betul banget kalau misalnya kita anak kita dipukul pukul balik atau enggak gitu ya saya juga baca beberapa komentar gitu ya fight back saya setuju fight back gitu tapi fight back yang seperti apa nah ini fight back yang
feedback yang perlu dipertanyakan gitu ya. Apakah kita juga lalu lantas mengajarkan juga anak untuk mukul kembali gitu ya? Mukulnya bukan untuk membela diri gitu ya, tapi memang mukul untuk akhirnya dibalas dengan memang benar-benar balas banget gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya yang kita spreading adalah kebencian lagi gitu. Sebenarnya yang kita inginkan adalah ya sebenarnya pengennya sih lebih ke menyebarkannya cinta kasihnya gitu. Lebih ke cinta kasihnya, welas asihnya gitu dibandingkan kita menyebarkan kebenciannya lagi gitu. Seberapa besar kemungkinan mungkin tadi ada komentar gitu ya kalau anaknya akhirnya dibekali bela diri gitu. Mungkin itu cukup bijak karena bisa jadi gurunya juga kan mempelajari memberikan pengarahan gitu ya bahwa oke, bela diri ini bisa dilakukan ketika dibutuhkan gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa sebenarnya kita ajarkan juga gitu ke anak-anak bahwa fight back setuju gitu, tapi memang fight-nya adalah bukan dengan rasa benci, fight-nya adalah uh, dengan lebih ke jangan terulang lagi. Karena kalau misalnya terulang lagi, ini adalah suatu hal yang buruk dan kalau kamu seperti ini terus ke teman-teman kamu nggak akan punya teman gitu. Jadi lebih ke kita punya rasa peduli gitu. Dan mungkin kalau misalnya one day temennya ada kesulitan ya merujuk sama petualangan Sherina lagi gitu ya, temennya tetap asma dia tetap bantu gitu. Yang kayak gitu-gitu sih Mbak. Gitu. Oke, oke. Nah, kita juga perlu bekalin ya anak-anak itu memang kalau kita lihat kalau tadi Mbak Arta ngomongin tentang film Sherina, saya jadi keinget film juga satu Wonder, Oh, ingat gak ya oke, Wonder? oke, oke, iya, Yang iya, iya. nah ini itu juga ya kalau you choose apa apa ya choose apa itu be kind ya kita Choose harus kindness ya. ya Betul. choose kindness gitu. Mm, Oke, nah ini ada pertanyaan nih Mbak Arta langsung aja ya. mm. Apakah anak usia 4 tahun yang berebut mainan lalu saling pukul karena nggak mau mainannya diambil itu dapat disebut bullying? Gitu. Saling pukul ya. Ya, ini tapi masih usia 4 tahun. Oke. Gitu. Kembali lagi ke tahapan perkembangan ya Mbak, kalau di usia 3, 4 tahun gitu ya sampai 5 tahun, justru eh, dia bisa merebut mainannya itu adalah part yang sangat penting buat mereka, Hmm. buat buat anak usia itu. Karena ini menandakan bahwa dia sudah bisa tahu yang mana bagian dari diri dia, yang mana yang bukan gitu. Yang mungkin perlu diajarkan adalah memang konsep berbagi. Jadi pukul memukul mungkin mereka belum tahu caranya. Ya. Kadang-kadang kita itu bukan bullying gitu ya, tapi itu adalah defense mechanism dari ego mereka yang lagi terbangun gitu. Hmm. Usia 3, 4 sampai mungkin 5 tahun awal gitu ya, itu adalah ego yang wajar terjadi di usia itu gitu. Jadi Hmm. yang perlu, nah itu konsep yang tadi ya, konsep berbagi, konsep di mana kita bisa sharing gitu. Nah itu adalah konsep yang baik bisa diajarkan di usia itu. Gitu. Tapi itu bukan Hmm. bullying. Gitu. Oke. Oke. Nah, kalau nah ini apa namanya mungkin cocok juga ya dengan apa Mm-mm. namanya untuk konseling gitu ya. Kalau kita kita kalau di School of Parenting kita sering mengajak juga orang tua untuk lebih baik tanyakan ke ahlinya gitu. Jadi Mm-mm. kadang-kadang kita banyak teori parenting itu kan kita overwhelm ya. Jadi kita seringkali Mm-mm. nggak tahu gitu. Kira-kira anak saya ini perilakunya apakah udah benar belum ya gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya anak saya ini sering memukul atau Mm-mm. mungkin jadi korban dipukul, apakah nantinya kemudian jadi seperti apa gitu ya. Better tanyakan ke ahlinya gitu ya Mbak ya Betul, gitu betul. gitu. Ya. Jadi kalau sekarang mah ke psikolog itu konseling bukan sesuatu yang ini ya, tapi kita Mm. bolehlah sedikit lebih baik bertanya dulu daripada Langsung punya karena judgement gitu ya Mbak. iya takut punya judgment nanti keliru Mm-mm. tanyakan sajalah ke Betul, ahlinya betul, betul. gitu ya, jadi lebih tahu Betul, ya. gitu. Nah, Setuju. mungkin Mbak Arta bisa share sedikit gitu. Kira-kira kalau misalnya nih Mm. eh, ada kasus ya misalnya ini tadi anak saya mungkin di, dituduh gitu ya atau dituduh Mm-mm. membuli, tapi biasanya kan sebagai orang tua saya masa sih anak saya pembuli padahal kan anak saya baik-baik aja gini. Nah kira-kira eh, langkah apa sih yang tepat ya untuk dilakukan atau kapan sih waktu yang tepat itu kita
bertanya gitu ya, pergi ke psikolog gitu. Apakah saya perlu, bahkan mungkin sebagai orang tua yang anaknya dituduh membuli pun mungkin kita juga, apakah kita juga perlu gitu ya tanya ke psikolog atau hanya yang merasa anaknya menjadi korban aja atau seperti apa nih, Mbak? Ya, 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 ya. Pertanyaan yang cukup menarik karena dari sisi pembuli gitu ya Mbak ya. Betul. Saya pernah menangani kasus seperti itu. Akhirnya memang sama orang tuanya dibawakan ke ini sih, ke saya gitu. Maksudnya untuk dipastikan apakah memang benar dia melakukan hal itu gitu. Karena kan kadang-kadang kita eh, suka sulit ya gitu. Maksudnya untuk kita tadinya mungkin kita nggak terlalu dekat atau misalnya mungkin terlalu dekat tapi kita karena ada batasan emosi gitu ya, batasan emosi yang kalau Ya. misalnya kita terlalu kaget, nanti juga kita nggak tahu mau merespon apa, nanti responnya juga kurang tepat gitu ya. Nah, ya itu juga bisa ditanyakan ke ahlinya, bisa dibawa ke psikolog gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya kita yaitu mencoba mendekatkan diri dulu dan mencoba mencari bukti-bukti yang mungkin ada misalnya dari sekolah gitu ya. Dari CCTV mungkin atau kita menanyakan dari guru-gurunya gitu atau misalnya kita juga bertanya sama teman-teman anak kita yang tapi memang temannya itu eh, bisa dipercaya gitu ya dan memang teman yang cukup dekat dan memang sudah beberapa kali kita berkomunikasi sama teman itu gitu dan em, biarkan anak itu juga tahu bahwa kita memang sedang eh, mencari tahu juga gitu apa yang sedang terjadi sebenarnya gitu. Gitu, gitu. Karena seringkali kalau kita sebagai orang tua mau nggak mau ya, bagaimana ya rasanya itu pasti ada subjektivitas ya, Betul, betul, iya, iya, betul, gitu. Karena itulah di adanya psikolog gitu ya dibutuhkan konseling ahlinya untuk betul. supaya bisa lebih objektif melihat segala Mm, sesuatunya. mm, Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih, cukup ini ya. Ini mungkin anaknya sudah remaja kali ya, mm, atas nama Ari hari ini. Nah, ini anak saya satu circle dengan anak yang tahu chat AI ya mestinya ya, ini mm, AI bokep. Dan saat mereka berantem, ternyata si A ngadu ke guru kalau anak saya chat bokep pakai AI mm, dan mm, kirim mm, screenshot. Setelah saya gali karena kejadian chat dan foto kejadian di sekolah, dia yang ngajarin anak saya cara Google dan chat AI bokep itu adalah si A. Sementara akibat kejadian itu nama anak saya rusak di sekolah. ya, Sebagai anak yang chat AI bokep, bagaimana menyikapinya? Cukup oke, jelas nggak, Mbak? Ya, betul, pertanyaannya. betul. Nah, ini sekalian saya share screen juga ya, Mbak ya. Ya, Jadi silakan. ini sebenarnya yang salah satu yang kita sedang hadapi juga gitu ya bahwa bullying itu nggak cuma soal fisik, verbal, tapi ada soal cyberbullying. Hmm. Memang salah satu jenis bullying yang sekarang terjadi adalah ya yang seperti ini gitu ya, yang Hmm. memang berkaitan dengan eh, cyber gitu ya, mau di Hmm. AI atau di chat biasanya gitu, atau ya ini seperti ini bisa di screenshot dan bisa bisa jadi jejak-jejak digital anak kita gitu ke masa depan Hmm. gitu ya. Nah ini yang eh gimana sebaiknya kita lakukan gitu ya usia remaja kalau gurunya sendiri yang membuli juga gitu ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa memang eh, sebenarnya bullying itu memang somehow sistemik gitu ya dan makanya kita akhirnya menjadi merasa bahwa ada powernya tuh semakin berkurang anaknya gitu ya karena memang secara sistem kita juga anak itu merasa tidak berdaya gitu. Di titik ini menurut saya sih memang perlu dilaporkan ke pihak yang lebih berwenang lagi gitu, bapak atau ibu gitu ya. Bisa jadi ke kepala sekolah gitu bahwa sebenarnya yang terjadi seperti apa gitu ya. Kumpulkan bukti-bukti, memang mungkin memang anaknya tahu dari mana dan sebagainya gitu. Laporkan ke kepala sekolah, lalu dampingi anak dengan psikolog gitu ya. Pastikan anak juga merasa bahwa dia tetap aman walaupun memang mungkin di sekolah akhirnya jadi merasa mungkin tidak optimal gitu ya. Lalu dampingi dan perhatikan juga secara psikologis
naik turunnya emosinya gitu. Itu perlu sih ada pendampingan dan pihak selain psikologis memang dari pihak yang memang lebih berwenang gitu di sekolah gitu. Apalagi sudah dilakukan oleh guru. Guru itu kan powernya jelas lebih besar daripada murid gitu kan. Dan kalau misalnya ini sudah dilakukan oleh gurunya, maka perlu ada intervensi lanjutan sih gitu. Mungkin merefer sama kasus yang tahun lalu juga cukup ramai gitu ya Mbak, yang ketika anaknya dibully lalu dibilang oh enggak itu cuma bercanda aja gitu Iya. dari pihak sekolah, itu yang akhirnya Hmm. memang anaknya masuk rumah sakit dan sebagainya gitu. Iya. Seingat saya memang akhirnya jadi korban yang cukup parah juga gitu ya. Nah, Iya. itu yang memang harus kita lakukan. Kalau misalnya pihak sekolah pun sudah tidak bisa, memang ada baiknya kita ada laporan lebih lanjut sih gitu. Iya, Ke betul. Diknas mungkin atau ke pihak-pihak yang memang lebih berwenang gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira kalau biasanya ini dari pengalamannya Mbak Arta gitu ya, saya juga jadi ingin tahu kalau kalau merujuk pada kasus yang diceritakan yang dulu gitu ya, yang tahun lalu itu, kira-kira how far gitu ya, maksudnya sejauh mana eh, dampaknya gitu secara psikologis ke anak ini gitu. Yang ini kan seolah jadi korban ya gitu ya, penyintasnya gitu. Dampak psikologisnya eh, jelas kalau misalnya dia merasa bahwa dia powerless, itu Mm-mm. akan berdampak sama dia merasa tidak mampu. Karena Mm-mm. apalagi sekolah gitu ya yang melakukan gitu. Sekolah Mm-mm. kan adalah tempat, bahkan bisa jadi lebih banyak waktu anak dihabiskan di sekolah ya daripada di rumah ya. Kalau sekarang gitu kan ya Mm-mm. Mbak. Mm-mm. Sekolah tuh tempat kayak rumah kedua anak gitu. Terbayang Iya. kalau misalnya dia terus-terusan dikelilingi oleh anggapan-anggapan yang ternyata membuat dia merasa bahwa dia tidak punya power, dan anggapan-anggapan yang ternyata tuh Mm-mm. salah gitu. Nah, itu yang akan membuat anak ini juga ya jadi tidak berdaya gitu. Tidak berdayanya bisa muncul dengan Mm-mm. apa? Bisa jadi juga dia jadi tidak berani bicara gitu. Selain itu juga dari secara secara fisik juga dia juga menjadi lebih lemah, jadi bisa Mm-mm. sakit secara psikologis, mungkin bisa bisa berpengaruh ke sakit-sakit di fisiknya gitu. Lalu juga self esteemnya dia udah pasti ya, rasa percaya dirinya itu akan berpengaruh gitu. Lalu juga eh, kalau kita mungkin ada yang pernah nonton Glory gitu Mm-mm. ya, Ya. akan sangat 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 sedih kalau misalnya memang Glory itu seri di Korea itu ya yang Ya. membahas soal bullying juga gitu. Akan sangat sedih ketika akhirnya anak ini tumbuh dengan rasa dendam gitu. Iya. Kan itu terlihat, mungkin kalau di sini nanti ada Bapak Ibu yang mau nonton di platform uh, film seri gitu ya, Mm-mm. terlihat banget memang uh, dendam itu tidak bisa dipungkiri akan bisa Iya. muncul di anak gitu kalau misalnya kita tidak cepat peka dan tidak cepat tahu Mm-mm. apa yang terjadi sama anak kita gitu dan cepat diintervensi gitu. Nah, tapi hope-nya adalah harapannya adalah sebenarnya ini bisa pulih kan ya, Betul, Mbak? Bisa betul, ya. betul, Dengan betul, pendampingan dan intervensi yang tepat, korban bullying bisa pulih ya. betul, Gitu. Maka betul. bisa istilahnya apa ya? Apakah bisa eh, istilahnya apa bersih gitu ya? Kalau penyakit ini kan, apakah dia sudah benar-benar kalau seperti Betul. cancer gitu kan, apakah sudah benar-benar clean gitu ya? Gitu. Apakah bisa nantinya itu benar-benar bersih gitu dari Ya, trauma-traumanya atau seperti apa gitu bisa ya Mbak ya? bisa, bisa Mbak, bisa banget sebenarnya. Tapi memang eh, perlu sangat-sangat digali gitu ya, apa yang sangat menjadi kekhawatiran mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka ke depannya gitu. Dan kalau misalnya memang diadakan pendampingan gitu, itu kan akan ada cara-cara lain yang mungkin Ya, bisa jadi replacement atau misalnya bisa jadi eh, cara supaya anak ini bisa mungkin percaya diri di bidang lain atau ya, misalnya dia bisa jadi apa punya punya mekanisme atau strategi lain gitu ya yang bisa dia hmm, lakukan, eh, yang mungkin bisa malah menjadi pintu pendewasaan mereka juga gitu.
Ya, betul. bahwa oh iya ya ternyata memang lingkungan kita tuh tidak selalu sepenuhnya Hmm, eh, baik, tapi memang ada ya, yang buruk, tapi kita bisa mempelajari hal itu. Tapi itu butuh pendampingan sangat amat gitu ya. ya, Mungkin kalau misalnya kita merujuk sama lagu Tulus ya Gajah itu kan juga ya, betul. terlihat gitu ya sampai kita punya insight bahwa mereka tetap teman kita walaupun mereka Hmm, bilang kita gajah, walaupun mereka hmm, bilang kita badannya besar dan sebagainya gitu. hmm, Gitu sih. ya, betul. Mm. Jadi seperti judul series apa Taksi pada malam hari ini ya, kita membangun anak kita bisa kuat dari dalam gitu ya. Jadi pendampingan, kemudian intervensi, dan kita memberikan kekuatan terus dari dalam ya, bukan istilahnya bukan lalu meletakkan di dalam botol kaca gitu ya. Betul, Tapi kita betul. bisa memberikan, menguatin dari dalam gitu ya, memberikan kekuatan dari dalam. Tapi juga kalau tadi Mbak Arta sebutin untuk pendampingan yang terus-menerus, berarti juga orang tua perlu kuncinya kesabaran ya, sabar gitu. Betul. Karena once itu menjadi korban bullying, tentu saja pulihnya nggak bisa dalam waktu semalam ya, gitu ya, atau beberapa mungkin butuh take years gitu ya, butuh bertahun-tahun. Betul. Seperti juga kasusnya yang siapa dulu David gitu ya. Oh iya, iya, iya. Betul, Ya itu betul, pun betul. wow, itu juga perlu Iya, butuh iya kesabaran sekali. mental yang kuat Mm-mm. dari orang tuanya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih anak dari Vidya Fasrin ya. Saya bacakan, anak saya emosional dan sering ngegas, tapi nggak lama dan ada alasannya. Apakah sifat seperti itu cenderung bisa melahirkan karakter pembuli? Usianya baru 3 tahun. Oh, oke. Usia 3 tahun sangat wajar sih ibu atau bapak gitu ya untuk memang belum bisa mengkomunikasikan emosinya dengan efektif gitu. Hmm, Jadi memang yang perlu kita lakukan adalah tadi gitu ya kalau misalnya ada coaching-coaching tentang emosi gitu, ya, perlu kita pelajari juga bagaimana cara untuk melabel gitu. hmm, Bahkan eh, saya pernah coba gitu ya di anak yang sekitar 2 tahun diulang-ulang gitu ya bahwa emosi ini ada emosi loh, ada namanya marah dan sebagainya gitu. Lama-lama mereka sebenarnya cukup paham kok gitu bahwa ya, oh iya ini marah gitu. Ini ya, lagi marah. Kalau perlu misalnya kita lagi nggak enak hati gitu ya, lagi sedih hmm, atau misalnya kita lagi marah, kita juga bilang ke anak 3 tahun tuh sudah cukup bisa sebenarnya untuk ya, memahami itu gitu. Jadi kita bisa bilang tunggu sebentar ya gitu. Ibu lagi sedih nih gitu. ya, Karena tadi ibu capek banget kerja dan sebagainya gitu. Ibu lagi marah nih karena bla 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 gitu. Itu sebenarnya hmm, mereka cukup tahu gitu ya karena energi kita kan juga akan menjadi berbeda dan ya, muka kita jelas akan berbeda gitu ya dan itu nggak apa-apa gitu ya dikasih tahu ke mereka walaupun mungkin setelahnya kita ada menjaga jarak sedikit gitu ya walaupun supaya nggak terlalu berpengaruh gitu hmm, supaya mereka nggak terlalu merasa bahwa oh marah atau sedihnya gara-gara aku ya gitu dan ya, sebagainya kalaupun memang gara-gara mereka gitu ya nggak apa-apa gitu iya gara-gara kamu tapi ibu perlu waktu dulu gitu karena hmm, ibu juga punya emosi gitu itu bisa dijelasin gitu. hmm, Bisa sangat amat jelaskan tapi memang harus mulai dari kita dulu gitu. ya, betul. Jadi lama-lama ketika anak itu lagi ngegas lagi gitu ya terus kita bisa bilang oh kamu lagi marah nih ya gitu kamu Hmm, lagi kesal ya kesal karena apa gitu alasannya kan tadi dibilang juga cukup ya, jelas gitu ya. Jadi kita bisa bilang oh kesal ya gitu. Nah, nanti ketika lagi baik-baik aja, itu bisa tuh ibu dipakein buku, diberikan ya, buku-buku tentang emosi gitu ya, buku-buku tentang macam-macam jenis-jenis, ada marah, ada sedih, ada kesal gitu, itu bisa banget gitu dilakukan. Gitu. ya, betul. Mungkin kalau dari saya promosi sedikit ya. Boleh, 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 boleh. Kalau di School of Parenting ada video seri latihannya. Di situ mungkin untuk parents bisa mengajarkan emotion coaching, jadi pelatih emosi untuk anak-anak itu eh, apa namanya diajarkan step by stepnya bagaimana sih caranya mengajarkan anak-anak untuk memberikan label pada emosinya masing-masing gitu. Bisa melalui cerita, melalui permainan peran gitu ya. Nanti akan dijelaskan dan ada panduannya juga di situ. Karena Seru.
Iya, Betul seperti di banget. seperti Iya. di slide-nya yang di School of Parenting juga itu Mm-mm. kan kita kalau menggambarkan kalau anak-anak itu apalagi masih kecil ya karena Mm-mm. verbalnya belum lengkap jadi dia kalau mendapatkan satu perasaan yang overwhelm itu kan seperti kita mengibaratkan seperti naga ya jadi banyak ada naga nih di dalam dadaku gitu dan dia nggak tahu bagaimana mengekspresikannya sehingga dia mukul dia lempar dia ngegas gitu ya nah itu yang eh, kita juga ternyata juga perlu belajar nih gitu bagaimana sih mengajarkan emosi supaya anak-anak bisa paham gitu karena ternyata juga saya juga baru tahu nih ya sesuatu yang baru bahwa ternyata bahwa emosi ini cara memberikan label pada emosi ini tidak datang dengan sendirinya gitu ya tidak tidak alamiah ternyata bahwa ini tuh harus diajarkan gitu gitu Ya, jadi saya setuju banget sama Mbak Arta perlu diajarkan memang sejak dini ya iya, itu iya, iya. tentang Malah emosi lebih lebih cepat, lebih baik gitu ya. Kalau misalnya ya di sini ada ha-ha. mungkin ibu atau bapak yang anaknya usia bahkan baru lahir gitu ya, terus Mhm. punya waktu untuk belajar coaching ini, menurut saya sih itu saya rekomen banget sih gitu. Ya Karena ya memang nggak rugi deh pasti kalau misalnya belajar tentang emosi itu. Kadang-kadang kalau saya sendiri malah juga latihan jadi bisa bisa ngomong juga bukan cuma ke anak aja tapi ke suami juga gitu kan. Kadang-kadang kita latihan juga untuk mereka. iya betul. Oke, nanti silahkan bisa dicek ya di video seri latihan. Iya, Nah, ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari atas nama Nelly ya, apakah ciri-ciri anak pembuli bisa dilihat dari anak usia 5 tahun? Dan apa saja sebenarnya ciri-ciri awalnya untuk anak hmm, pembuli? Gitu. ya, 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 Silahkan, ya. Mbak Arta. Ciri-ciri awalnya sebenarnya memang lebih biasanya berkaitan sama apapun yang mereka ceritakan di sekolah sih. Bisa Hmm. jadi kayak eh, mungkin ada temennya yang berbeda gitu ya. Hmm. Bagaimana cara anak itu bisa menjelaskan gitu. Misalnya, eh, ih dia tuh tadi mondar-mandir doang. Orang kita lagi belajar tapi dia tuh mondar-mandir terus gitu kayak aneh banget deh gitu. Nah, kata-kata yang seperti itu yang mungkin kita bisa gali lagi ke mereka gitu ya. Kayak anehnya tuh seperti apa sih menurut Hmm. kamu? Kenapa dia berbeda sih gitu. Intinya memang eh, menye, gimana ya menjelaskan kepada anak 5 tahun soal perbedaan itu adalah Ya. suatu hal yang wajar. Itu Hmm. adalah hal sesimpel kayak di rumah bapak nggak suka makan pizza, ibu suka makan singkong gitu ya. Bapak nggak suka makan singkong gitu. Hal-hal seperti itu yang kita harus sering mewajarkan ke mereka bahwa oke berbeda itu nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, itu yang mungkin perlu kita tanamkan juga bahwa eh, anak seusia 5 apalagi 5 tahun gitu ya juga sudah punya suaranya sendiri. Jadi Ya. kalau misalnya mereka sesimpel punya punya hal-hal yang sederhana sehari-hari gitu ya, misalnya hari ini mau makan pakai piring yang warna hitam gitu, Hmm. silakan go ahead gitu. Oh itu bukan sesuatu hal yang penting juga ya, yang penting warna, Ya. yang penting ada dia makan gitu ya, mau Hmm. warna piringnya hitam, mau warna piringnya apapun gitu, yang penting dia makan gitu. Jadi em, itu sih kalau kalau dari saya gitu ya bias-bias simple yang mungkin Hmm. setiap hari bisa kita lihat dan bisa kita tanyakan lagi ke mereka gitu. Ya. Apakah mereka merasa bahwa perbedaan itu suatu hal yang Hmm. menyenangkan, suatu hal yang menyenangkan dalam arti terus mereka pengen jadiin itu jadi sama, Hmm. atau eh, perbedaan itu suatu hal yang wajar gitu. Ya. Itu sih. Kuncinya di komunikasi ya. Kita Mm-mm. sebenarnya komunikasi bisa mengekspresikan dan saya percaya ini juga ada pertanyaan lagi soalnya apakah Mm-mm. anak SD 7-8 tahun bertengkar sampai Mm-mm. saling melukai itu memukul ada kecenderungan jadi pembuli. Betul. Kalau dari kami mungkin juga nanti silakan correct me if I'm wrong ya Mbak Arta. Iya, iya. Kalau dari kami di School of Parenting juga kami yakin bahwa tidak ada sebenarnya anak-anak yang dilahirkan untuk menjadi pembuli Betul. gitu. Jadi eh, kan kita kan berbicara seolah-olah ini ciri-cirinya apa ya untuk Mm-mm. nanti apakah dia akan jadi pembuli kan? Betul. Jadi Betul. sebenarnya tidak ada anak yang
punya bakat untuk menjadi pembuli ya. betul, Karena betul, bully itu betul, bukan bakat. betul, 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 betul. Jadi kalaupun dia kami yakinnya bahwa kalaupun dia sampai akhirnya masuk ke dalam satu kejadian dan dia menjadi pembuli, it's an accident gitu ya. Bukan memang bakatnya dari kecil tuh dia sudah membuli gitu ya. Betul. Ya, Jadi ya, correct me if I'm wrong ya Mbak Arta ya. ya, ya, betul, betul. Setuju, Mbak, setuju. Setuju. Dan itu sebenarnya ya tadi ya, kalaupun anak itu membuli, penyebabnya itu ya tadi bias itu bisa dan sistem gitu. Ya, Sistem dan bagaimana anak ini ya kalau misalnya sampai ke dia besar dia merasa bahwa dia selalu punya power dan sebagainya gitu. Nah, ya, itu yang terpupuk sebenarnya tanpa sadar juga gitu kan. Ya, karena ya memang tadi sebenarnya nggak punya bakat gitu, tapi mungkin ada kesempatan dan ya, mungkin ada pembelajaran-pembelajaran dari sekitar juga gitu ya. ya Apalagi kalau betul. sudah masuk remaja tadi ya, pertemanan dan Hmm, sebagainya gitu. ya. Value ya untuk Mm-mm. nilai-nilai dalam keluarga juga Betul. seperti tadi ya dari Mbak Arta bilang Mm-mm. bagaimana sih dalam keluarga ini menghargai perbedaan Ya, gitu ya kemudian menghargai apa namanya menghargai semua toleransi dan semua hal yang memang kita bisa bisa menjadi baik gitu ya jadi mungkin itu juga jadi salah satu value yang bisa ditanamkan dalam keluarga. Dan tadi saya setuju banget kuncinya ada di komunikasi gitu ya, ya. setuju, setuju, Kuncinya ada setuju. di komunikasi. Oke, ini sepertinya pertanyaannya cukup banyak. Ini Banyak coba banget, saya Mbak. pilih ya, Mbak ya. Kayaknya Ya. mungkin ada beberapa yang mirip-mirip ya, teman. Selamat malam, izin bertanya berapa kali anak saya main dengan teman yang suka memukul. Anak saya Mm-mm. sudah tegur temannya untuk jangan memukul, tapi temannya masih suka memukul. Nah, ini apakah boleh sarankan anak untuk menjauhi teman yang suka menyakiti? Kalau tadi Mbak Arta kan bilang tidak mengkotak-kotakkan gitu ya. Namun kalau temannya ini mukulin terus, kira-kira boleh nggak saya ini bilang ke Mm-mm. dia kalau you jangan main deh sama anak Mm-mm. ini Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Gimana tuh Mbak Oke, Arta? oke. Untuk nggak main itu mungkin akan menjadi cara yang bisa tepat, cuma memang nggak Hmm. akan jangka panjang ya, Mbak. Karena kan Hmm. eh, sebenarnya ya memang sudah dibilang gitu ya jangan mukul gitu ya. Tapi akan Hmm. jauh lebih baik kalau misalnya memang juga ada intervensi dari mungkin gurunya gitu. Hmm. Gurunya atau misalnya nanti gurunya juga bisa infokan ke memang ke anak orang tuanya anak yang suka memukul itu gitu. Hmm. Karena kalau misalnya memang dijauhkan, dia memang menjauhkan aja gitu ya. Kadang-kadang perilaku ini justru membuat pembuli itu juga makin lebih senang. Karena kan Iya. makin jadi kejar-kejaran gitu kan, Mbak. Jadi ini main Betul, gitu, bisa jadi betul, kayak betul. gitu. Iya. Kadang-kadang juga kita perlu hati-hati untuk yang seperti itu gitu. Justru Iya. pembuli itu senang makin nggak bisa di reach nih gitu. Makin Hmm. nggak bisa di ini nih gitu. Nah, Hmm. jadi kita perlu coba cara lain sih gitu. Kadang-kadang memang power Hmm. itu juga perlu kita seimbangkan dengan yang memang ada wewenang lain gitu. Iya, betul, Jadi betul, betul. bisa jadi orang tua juga berdiskusi sama guru gitu ya, karena Hmm. memang anaknya sudah tidak nyaman dan sebagainya gitu. Oke, mungkin saya juga mau pengen sedikit sharing ya, testimoni, Ya, testimoni. ya, ya. Dulu saya juga pernah mengalami anak saya waktu kecil gitu, Mm, sering dipukul, sering ke main gitu ya di sekolah mm, dipukul mm, sama temen gitu. Jadi, ya, tapi memang teman ini jauh lebih besar fisiknya gitu, temannya jauh lebih besar, suka suka banget dia ngusilin gitu. ya. Waktu main di mainannya ditendang gitu, terus Mm, mm, apa namanya memang sengaja dipukul atau mm, mm, direbut gitu kursinya ya, ya, gitu. ya, ya, Nah, betul. kebetulan saya memang melihat sendiri gitu. Nah, mungkin ini saya kurang tahu ya apakah ini juga bisa diterapkan atau enggak, tapi ini cuma sekedar sharing aja. Ya. Kemudian saya akhirnya cara saya adalah untuk mengajak si anak ini yang suka mukul itu Mm, mm. main bareng gitu. Ah, Jadi iya, betul, kita jadikan satu gitu. betul. Terus Justru sengaja jadi yuk satu kita main kelompok ya. bareng ya. Mm, mm, Kita mm, yuk kita main bareng yuk kita ini yuk kayak gitu. Jadi
saya dekatkan anak saya dengan si pemukul ini gitu. Betul, betul. Nah, akhirnya mereka memang kemudian berteman dan bersahabat sampai sekarang. Anak Iya, saya sudah sekarang anak saya sudah hampir SMA, jadi mereka bersahabat dengan si anak yang dulu suka iya. mukulin ini tadi. Betul, betul. Makanya ketika guru, nah ini kebetulan kayaknya saya baca komentar tuh juga ada yang guru BK, bener Mbak. Jadi memang di sini perlu ada intervensi dari guru, dari guru kelas, bisa jadi guru BK juga gitu ya. Kadang-kadang memang sengaja di dalam satu kelompok, atau mungkin ada satu teman lain yang bisa dianggap lebih lebih leader gitu ya di dalam kelas, mungkin ketua kelas atau misalnya memang beberapa beberapa ketua kelompok gitu, itu bisa menjadi em, apa ya, ibaratnya kayak apa tuh, kayak kalau representasi gitu ya, Iya. representasi. Nah itu yang bisa ngajakin bareng-bareng gitu, Mm-mm, untuk mm-mm. ajakin deh temen kamu tuh bareng-bareng kayak gitu gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. seperti itu gitu. Ya, betul. Mm-mm. Ya, betul. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil ya. Jadi memang Mm-mm. butuh intervensi karena nggak tahu gitu. Anaknya juga Betul. bingung gitu ya. Mungkin Mm-mm. anaknya yang mukul juga sebenarnya dia nggak tahu cara mengekspresikan emosinya Betul. seperti apa. Akhirnya lihat temennya lebih kecil ya pukul aja gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Gitu. Oke, nah itu pentingnya juga kita punya emotion coaching adalah pentingnya juga kita punya emosi diri juga ya. Iya, iya. Kayak kalau kita Betul, udah betul. belum udah emosi, wah anak saya dipukul nih saya nggak terima gitu. Wah itu jadi chaos Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Itu tadi Oke. kayaknya sempat ada pertanyaan juga tuh, ada komentar juga tuh Mbak. Kayak kadang-kadang kalau anaknya udah ngamuk, kitanya juga suka ngamuk gitu kan. Nah, Iya kitanya juga, benar. nah, itu juga makanya kita perlu latihan juga gitu ya untuk menerima beberapa hal-hal yang mungkin agak mengagetkan, tapi mungkin di dalam hati udah gondok, cuma kayak muka kita, oke, maksudnya apa gitu. Iya benar Kamu benar benar. dibully, maksudnya apa gitu. Itu memang perlu sangat amat latihan sih, dan memang Latihan, bisa iya benar-benar. bisa dimulai dengan kita yaitu label emosi gitu ya. Iya betul. Meletakkan emosi di depan kita itu cukup susah ya. Iya, Gitu iya, iya, karena iya. kadang-kadang seringkali kita masuk nih dalam emosinya gitu padahal Betul, kita perlu letakkan emosi ini di depan kita. Nah itu yang memang betul. butuh latihan yang luar biasa nih Mbak Iya, Arta, iya, gitu iya, ya. iya. Betul, betul, betul. Oke, nah ini mungkin bisa 2-3 pertanyaan lagi ya Mbak Arta Iya, ya. Ini iya, oke. agak molor sedikit, soalnya kok banyak banget seru. Oke, ini saya pilihin aja untuk pertanyaannya. Jadi mohon maaf ya parents kalau nggak bisa semuanya terjawab. Saya pilih aja yang agak sedikit berbeda pertanyaannya. Ini pertanyaannya adalah apa yang bisa kita bekali ke anak kita apabila yang membuli itu justru gurunya sendiri gitu. Mm, mm, mm. Karena anak saya pernah dibilang sama gurunya cuma bisa makan doang, belajar nggak bisa gitu. Nah itu seperti apa gitu. Saya juga pernah mendengar seperti itu sih Mbak Banyak, Arta. banyak, betul, betul, Nah, betul. kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan anak usia remaja kalau gurunya sendiri yang membuli? Gitu pertanyaannya. Oke, mungkin kita perlu gali lebih lanjut juga ya, yang dimaksud gurunya pelajarannya itu apa? Maksudnya terus Hmm. apakah anak itu memang benar-benar merasa kesulitan dalam pelajaran itu, gitu ya. Hmm. Lalu secara secara psikologis itu tadi mungkin solution based gitu ya Mbak ya. Hmm. Solution Hmm. base-nya adalah kita harus fokus sama oke pembelajarannya apa dan kenapa guru ini sampai sampai bicara seperti itu gitu ya. Hmm. Tapi secara psikologis kita perlu tanyakan juga ke anak ini gitu ya. Terlalu apakah dampaknya ke dia? Bisa jadi anaknya ini nggak mau lagi di kelas sama guru itu, Hmm. atau misalnya nggak nyaman dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin tadi kita merujuk sama saran saya yang tadi sebelumnya, bisa jadi kita laporkan ke guru BK, bisa jadi. Hmm. Atau kita bilang kita bisa ngomong ke kepala sekolah mungkin kalau misalnya memungkinkan gitu ya. Terus Hmm. bisa minta anak ini juga cek ke apa ke teman-teman lain gitu ya, apakah teman-teman lain juga merasakan hal yang sama gitu, supaya Hmm. nanti laporan itu juga ya kalaupun memang tidak merasa sama ya nggak apa-apa sih, tapi memang melaporkan dengan kondisi bahwa ya dia merasa tidak punya power atas itu gitu, dan merasa Hmm. bahwa tidak bisa punya solusi atas pembelajaran, atas perjalanan pembelajarannya dia gitu. Ya. Nah, secara solution base
sebenarnya sih perlu dicek juga gitu ya. Nggak bisa belajar itu maksudnya nggak bisa belajar apa gitu. Hmm. Apakah nggak bisa belajar lalu nilainya terus-menerus jelek atau misalnya ada pelajaran tertentu yang nggak bisa dan sebagainya Hmm. gitu. Nah, ini yang mungkin bisa terbantu dari pengecekan dengan psikolog gitu. Karena dengan psikotes gitu ya, dengan minat bakat gitu itu bisa bisa menjadi tahu sebenarnya yang dimaksud guru itu bisa jadi nggak sepenuhnya tidak tepat gitu. Bisa Hmm. jadi ada yang tepat gitu ya, cuma memang cara penyampaiannya yang salah gitu, yang akhirnya Iya. membuat akhirnya kita merasa powerless gitu, Hmm. terutama anak gitu ya merasa powerless. Jadi dengan tahu potensi, dengan tahu minat bakat, dengan tahu anak ini kira-kira memang potensinya di mana. Nah, itu kan kita bisa feedback juga ke gurunya. Iya. Iya, memang nilai saya yang ini begini aja, nggak apa-apa. Mama saya juga nyampe KKM aja nggak apa-apa kok, Bu, gitu. Karena Hmm. memang nilai saya tuh bagus di posisi yang lain gitu. Dan saya Hmm. bisa bisa punya kecerdasan di bidang yang lain gitu. Nggak apa-apa kok, Hmm. Bu, gitu. Bisa kayak gitu, gitu. Iya. Jadi anak juga punya punya power untuk dia bicara bahwa ya it's okay gitu. Iya, betul, betul, betul. Jadi memang salah satunya itu tadi ya, kita juga bisa apa namanya kuncinya itu tadi kuat Mm-mm. dari dalam, Mm-mm, gitu mm-mm, ya. mm-mm. Bagaimana Betul, sih kita cara membekali anak betul. itu, termasuk Mm. berbicara dengan orang yang lebih atas ya, maksudnya Ya, lebih misalnya seseorang yang perlu dihormati mm-mm, gitu ya. mm-mm. Ketika Betul. ditekan, misalnya dia merasa tertekan, apa sih sebenarnya yang bisa disampaikan tanpa harus mengurangi rasa hormat gitu ya. Jadi kita tetap bisa menyampaikan juga dengan istilahnya dengan bahasa yang lebih apa istilahnya Mbak? Saya sampai tiba-tiba ngeblank dengan cara Asertif, asertif. asertif ya, Betul. dengan Ya, bahasa ya, yang jauh lebih asertif gitu. betul. Jadi karena kan ke guru ya, ke guru jauh lebih tua, jauh lebih Betul. senior. Cara berbicara pun juga kita Hmm. perlu ajarkan itu tadi ya. Asertif dan ada data, Mbak, biasanya memang. Iya. Makanya kalau misalnya ada mungkin pengecekan psikotes gitu, itu kan data Mm, ya sebenarnya ya. mm, Jadi mm, mm. biasanya sih ada bukti dan kita bisa jadi bisa fight back-nya dengan memang ada bukti gitu. Iya, betul. Oke, ini ada yang share juga, ada tim yang akan menangani kekerasan di sekolah, Hmm. TPPK namanya, sesuai anjuran Mendikbud menurut UU 46 2023. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dari menerima laporan sampai ke bimbingan pemulihan mental. Oke, terima kasih informasinya, Ibu Deli Nasrun ya. Oke, terima kasih. Dua lagi mungkin ya, ya, Oke, sorry ya. Mbak. Siap. Izin bertanya Kak, sebagai salah satu pekerja di area itu, jika kita aware parentnya sendiri yang bully. Nah ini kalau tadi gurunya, Hmm. sekarang parentsnya nih ya. Saya juga sering mendengar ya bahwa biasanya pembuli ini juga sering menjadi korban bully di rumah gitu. Nah bagaimana sih kitanya sebagai guru, ini tadi sebaliknya ya, kalau gurunya membuli ini, tapi sebagai guru lebih aware kalau ternyata si anak ini dibully oleh orang tuanya di rumah, dia melakukan pelampiasannya di sekolah. Hmm. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oke, menarik sekali ya. Mm-mm. Em, kita perlu tahu parentsnya itu benar-benar dua-duanya atau tidak gitu. Mm. Lalu memang menyarankan anak ini untuk pendampingan tentu gitu ya, karena apalagi kalau di rumah orang tua itu kan sebenarnya akarnya mereka gitu ya. Mm. Kalau misalnya akarnya mereka pun melakukan melakukan hal seperti itu dan eh, nggak diolah gitu ya perasaannya seperti apa, tentu itu akan berdampak ke yaitu ke macam-macam gitu ya. Dia meniru dan yang dia tahu berhubungan dengan orang lain adalah dengan hal seperti itu gitu. Nah itu perlu Mm. pendampingan dan kalau biasanya sih kemungkinan besar gitu ya pendampingan ini pasti akan kita mencari satu orang dewasa, terutama misalnya anaknya SD gitu ya atau SMP pun juga masih sih ya SMA juga orang Mm. dewasa yang bisa eh, menjadi pegangan anak itu gitu, orang Mm. terdekat gitu yang Mm. memang bisa kita percaya bahwa entah itu mungkin tantenya gitu atau mungkin salah satu dari orang tuanya gitu yang bisa eh,
bisa menjadi pegangan dan bisa bisa melakukan beberapa intervensi di rumah gitu. Hmm. Gitu. Cuma Ya. mungkin kalau secara detail nanti intervensinya seperti apa, misalnya dijauhkan atau seperti apa, itu tentu kita nggak bisa ngomong lebih lanjut gitu ya Mbak ya. Cuma memang Betul. perlu ada satu orang tua, orang dewasa lagi yang memang kita Hmm. rasa lebih logis dan lebih bisa merasa bahwa anak ini memang merasa juga bahwa anak ini memang ada Hmm. masalah sama salah satu orang dewasa di rumah gitu. Nah itu yang Oke. perlu kita pegang. Karena sebenarnya dia juga korban ya, kasihan gitu. Maksudnya Betul. karena orang tua itu kan sebenarnya menjadi tempat yang paling Mm-mm. aman dia gitu. Betul. Tapi ternyata dia dibully oleh orang tuanya sendiri gitu. Mm-mm. Sehingga dia alone nih, sendirian kan, nggak ada tempat berpulang istilahnya ya, nggak ada tempat yang nyaman untuk dia tuh datang gitu. Nah biasanya kalau di sekolah kita memang eh, kalau ada konselor sekolah, psikolog yang bisa mendampingi itu akan jauh lebih baik gitu ya. Betul. Penting. Kadang-kadang sekolah tidak menganggap bahwa konselor sekolah ini penting gitu. Mm. Tapi eh, sebenarnya pendamping-pendamping seperti ini itu penting justru ya. Jadi Betul. mereka bisa menjadi tempat siswa untuk kalau kalaupun dia merasa overwhelmed di rumah gitu, orang tuanya bertengkar, dia tahu ada tempat untuk dia bisa merasa aman Betul. gitu. Jadi Betul. Betul. kita mungkin bisa sarankan ya hal-hal seperti itu gitu. Betul. Betul. Gitu kira-kira Mbak Arta. Oke, ini banyak sekali. Mungkin kita tidak bisa jawab semuanya karena Betul. Betul. waktunya sudah habis ya. Ini pun sudah lewat gitu. So, mohon maaf ya parents semuanya. Mungkin dari saya ingin reminder juga untuk parents semuanya bahwa anak-anak ini kan stakeholdernya banyak ya. Jadi pemegang sahamnya dari si anak-anak ini banyak. Kalau orang katanya quote Indian ya, saya nggak tahu aslinya dari mana. Itu kan it needs a village ya Village, ya. to raise a child gitu. Nah, demikian juga anak-anak kita ini kan stakeholdernya banyak. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga guru ya, masyarakat, kemudian sistemnya semua. Nah, ini kita memang perlu bekerja sama, perlu berkomunikasi untuk lebih lancar ya. Kita juga belajar juga tentang emosi diri kita sehingga ketika kita membicarakan anak kita itu tidak dengan apa ya, kadang-kadang kalau orang tua sama guru ini suka ini kan anak saya gitu ya. Subjektivitasnya jadi bias gitu ya, seperti kata Mbak Arta tadi, jadi bias nih gitu karena subjektivitasnya main banget gitu. Nah, kita perlu ingat juga belajar juga untuk menjadi objektif bahwa anak ini memang pemegang sahamnya banyak, stakeholdernya banyak. Jadi intinya bukan ini milik siapa, tapi kita bisa sama-sama saling bergandengan tangan ya untuk membesarkan. Oke, ini tampaknya ada satu yang raise hand. Mungkin boleh kita kasih kesempatan sedikit ya, Mbak Arta, nggak Boleh. apa-apa ya. Ya, oke. Oke, silakan Mbak Katarina, kalau mau open mic. Ya, Terima kasih. halo, Selamat malam, Bu selamat Lutfi, Bu Arta. malam. Selamat malam. Eh, Perkenalkan, saya Katarina. Saya itu guru BK di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Hmm. Dan saya guru BK untuk kelas KBA, Playgroup A, selama 2 tahun hingga TKB 5 tahun, begitu. Dan semakin ke sini, itu saya semakin melihat bahwa sebenarnya pun juga apa ya, untuk orang tua ini di zaman generasi yang anak-anaknya sekarang, zaman generasi alfa tuh benar-benar eh, tidak belum bisa untuk menguatkan anaknya supaya bisa lebih tough gitu ya Bu. Jadi karena kenapa seperti itu? Karena yang saya lihat di lingkungan sekolah saya, jadi memang diadakan rutin parenting untuk 1 tahun ajaran ada 3 kali dengan psikolog begitu. Dan tetapi untuk orang tua ketika ada pertengkaran, mungkin kan kalau misalnya anak-anak itu kan hari ini tengkar besok udah kelar gitu, maksudnya udah main lagi gitu. Tapi bukan berarti itu diindikasikan sebagai bullying gitu. Tapi terkadang anak-anak hanya belum bisa untuk merasakan emosi yang dirasakan, belum bisa untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga kami di sekolah pun juga sudah mengenalkan untuk beberapa emosi, begitu. Dan eh, ketika benar-benar yang shock itu ketika Senin kemarin
itu ditanya oleh kami, eh, siapa di sini mamanya yang mengajarkan kalau ada temannya pukul balas gitu. Dan hampir separuh kelas itu angkat tangan gitu. Jadi kayak, loh, iya Miss, karena sama mama boleh balas dan sebagainya. Sehingga karena itu agak cocok dengan parenting yang sudah kami adakan sebelumnya, mereka membiasakan mengajarkan untuk membalas sebagai untuk self defense-nya. Tetapi yang kami ajarkan itu adalah bukan berarti kamu diam aja ketika kamu diganggu sama teman. Jadi kalau misalnya pun kita sering ingetin di kelas kayak, kalau kamu merasa terganggu, kalau kamu nggak mau, bilang dulu. Jadi untuk ke temennya yang ganggu bilang, aku nggak mau diganggu, begitu. Eh, at least ngomong sampai 2 kali. Kalau sudah lebih dari 2 kali dan itu tidak didengarkan oleh temannya, baru ngomong sama missnya, begitu. Dan yang terjadi adalah ketika di luar, ya namanya orang tua juga subjektif ya Bu, gitu. Jadi eh, nggak terima karena anaknya ini diganggu sampai seperti itu. Maksudnya diganggunya itu mungkin karena intensitasnya sering. Tapi sedangkan yang satu ini benar-benar sampai mencakar, benar-benar yang main fisik gitu. Dan eh sempat dengar juga anak-anak itu kayak sebenarnya ketika ditanya orang tuanya cerita bisa cerita. Cuman ketika pas mereka pulang ada satu anak yang cakar tadi kayak menata bahasanya. Jadi kayak dia sebenarnya mencakar temannya, tapi aku didorong sama A, aku bilang nanti aku yang dicakar. Nah, jadi sometimes nggak sedikit gitu loh Bu, untuk anak-anak ini masih TK Bu ya gitu. Jadi kayak maksudnya untuk anak-anak yang masih TK itu benar-benar yang loh kok ternyata bisa nggak cerita sesuai kenyataan ya gitu. Dan somehow kita juga guru tuh kadang juga kayak heran kok bisa ya gitu. Kalau misalnya orang tuanya cross check, it's okay, nggak akan terjadi permasalahan. Tapi ketika tidak cross check, lar, maksudnya benar-benar yang kayak ini labrak ini, yang satunya labrak ini. Jadi kayak akhirnya kan timbul keributan. Jadi apa yang harus bisa kita berikan insight ke orang tua bahwa eh, nggak usah membalas untuk memukul dan sebagainya tentang bullying ini untuk khususnya ke anak yang TKB atau TKA seperti itu. Karena kalau misalnya di sekolah tempat saya itu memang ada rutin konseling anak, rutin untuk pemanggilan orang tua sehingga kami di sekolah tahu untuk follow up perkembangan di rumah itu seperti apa, begitu. Begitu sih. Jadi saya butuh saran apa yang harus saya omongin nih ke orang tua gitu. Maksudnya supaya kita bisa-bisa sama-sama sejalan. Jangan sampai nanti istilahnya kan anak kecil ini kan lebih tricky ya Bu gitu. Jadi jangan sampai ntar bedalah perilaku di sekolah dengan di rumah begitu. Terima kasih Bu. Bu, sorry, Ya, sebelumnya udah ada apa pertemuan bersama dengan orang tua gitu nggak? kalau pertemuan bersama dengan orang tua kan kalau misalnya parenting ini kan hanya dibagi per jenjang gitu Bu. Mm-mm, Jadi mm-mm, mm-mm. itu memang sudah ada gitu Oh, dan atau ikatan ikatan orang tua gitu kan biasanya ada POMG gitu, Persatuan Orang Tua gitu. mungkin kalau yang itu setelah lulus biasanya. Mm-mm. Heeh, gitu. Jadi Oke. kalau misalnya untuk yang ketika Mm-mm. anaknya di sekolah itu biasanya belum. Tapi Ah, oke. memang kita ada grup-grupnya gitu Mm-mm, sih. mm-mm. Gitu Oke, Ibu. oke, oke. Iya. Ini Terima lebih ke kasih. memang makanya tadi saya saya bilang adalah eh, sistem ya memang memang agak tricky karena memang intervensinya mungkin bisa jadi lebih ke sistem gitu. Eh bisa sebenarnya bikin gini Bu, kayak jadi pertemuan orang tua itu nggak cuma soal yang formal-formal kayak parenting gitu ya. Terus yang formal kayak kalau ke sekolah tuh harus rapi, harus apa? eh, kayaknya tegang gitu ke sekolah gitu ya. Jadi kayaknya perlu deh Bu dibuat ada satu momen atau misalnya kayak beberapa sekolah sudah ada yang melakukan ini gitu ya. Mungkin kayak orang tuanya bisa diminta untuk menjadi membuat acara gitu. Jadi mereka terbiasa untuk mengenal satu sama lain, nggak cuma mengenal dari anaknya aja. Sorry.
nggak cuma mengenal dari anaknya aja, tapi orang tuanya juga mengenal, misalnya misalnya dengan membuat panitia acara tertentu gitu tentang hari guru misalnya gitu, atau bikin persembahan untuk anak yang mau lulus misalnya gitu, atau sorry sebentar ya. Eh, atau sesimpel bikin, kadang-kadang kan kalau misalnya bikin pertemuan orang tua kayaknya ada seminar, ada ada apa workshop gitu, itu kan terlalu formal gitu ya. Bisa dibikin kayak coffee time gitu. Mungkin kayak semacam FGD begitu bukan ya, Bu? Maksudnya kayak Gimana? focus group Semacam discussion. apa Bu? Sorry, FGD. ini apa speakernya? Kayak FGD. Jadi focus group discussion gitu. FGD ya. Kadang-kadang kalau kayak gitu juga terlalu formal, orang tua tuh terlalu akhirnya yang muncul adalah bukan diri sebenarnya gitu Bu. Jadi Hmm. mungkin perlu ada momen di mana mereka bisa bonding satu sama lain juga. Misalnya coffee time bareng-bareng gitu. Jadi kayak biar tahu gitu ya. Terus ya sebenarnya yang di sana yang bisa panggil pembicara juga, ya kayak playdate betul. Tapi bisa panggil pembicara juga. Cuma memang pembicaranya itu bukan bukan sosok utama. Sosok utamanya adalah orang tuanya. Jadi nanti bisa dibikin game-game simple gitu sesama orang tua, bisa main bareng gitu, atau bisa playdate bareng dengan anak-anaknya itu juga bisa gitu. Tapi yang mengadakan orang tua pihak sekolah gitu itu bisa juga gitu. Atau tadi orang tuanya bisa diminta untuk menjadi panitia tertentu gitu ya, ada yang jadi ketuanya, lalu nanti bisa yang ketuanya ini bisa kasih tugas-tugas ke yang lain gitu untuk bikin acara sesuatu gitu. Karena memang somehow kita juga jadi lebih kenal sama orang tua kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan yang sejenis ini sih gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung ada labrak-labrakan kayak tadi gitu kan. Jadi kita nggak kenal juga sama mereka gitu. Kalau misalnya ini lebih rutin mungkin dilakukan 2 bulan atau 1 bulan sekali coffee time itu, nggak harus semua yang datang. Misalnya kayak 10 atau 15 orang yang datang dulu juga nggak apa-apa gitu, tetap berjalan gitu. Cuma memang kualitinya itu sih yang bisa jadi kunci gitu. Terima kasih. Baik, Semoga terima menjawab ya, kasih. Miss Katarina. Tetap semangat. Baik, terima kasih, Bu. Selamat Oke, malam. jadi nanti bisa diadakan juga di sekolah-sekolah yang lain juga. Mungkin di sini para ibu guru ya, saya sangat setuju kalau diadakan karena kalau untuk guru-guru untuk sekolah ini murid-muridnya bukan cuma anak-anaknya tapi juga orang tuanya, gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, oke. Terima kasih karena ini sudah 1 jam lebih ya. Mungkin ada eh, closing statement dulu dari Mbak Arta nih untuk malam hari ini. Silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Closing statement-nya sih lebih memang tadi merangkum beberapa diskusi kita gitu ya, bahwa memang betul it takes a village to raise a child gitu. Jadi memang kita perlu beberapa strategi untuk uh, tahu gitu ya, uh, melibatkan guru, melibatkan orang tua secara langsung, melibatkan anaknya sendiri, melibatkan teman-temannya, melibatkan profesional juga gitu ya, untuk kita bisa membangun satu kondisi yang sangat-sangat kondusif dan aman supaya kita bisa lebih menyebarkan kindness ini sih dibandingkan hate gitu ya, untuk memang meminimalisir adanya bullying ini gitu. Jadi tetap semangat, jangan jangan pernah menyerah dan jangan pernah uh, menyerah mengalah untuk nggak choosing kindness sih gitu. Karena menurut saya kalau misalnya kita tetap uh, pukul balas dengan pukul dengan lebih cepat gitu dan sebagainya gitu, nah itu hati-hati kita menyebarkan hate tadi gitu. Gitu. Karena kita nggak mau generasi ke depannya nanti yang dibangun adalah rasa dendam atau rasa benci gitu, tapi memang kita mau lebih banyak ke kebaikan dan cinta kasih. Oke, terima kasih Miss Arta. Terima Spread kasih. love.
Gimana? Spread love, not hate ya. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Juga jangan lupa parents semuanya, para guru juga, kalau ada apa namanya mau konseling ya soal anaknya, kemudian remajanya, siswanya, bisa juga konseling dengan Miss Arta ya, dengan Mbak Arta. Silahkan kontak. Nah, di sini sudah ada tulisannya ya, bisa kontak Momin juga yang di grup. Silahkan, kebetulan ada promo nih ya, diskon 20.000 ya. Lumayan nih ya, jadi untuk member 180 per jamnya, 259 untuk non-member. Bisa seputar permasalahan bullying, entah mungkin kita merasa anak menjadi korban bullying atau mungkin ditengarai pelakunya gitu ya, pelakunya mungkin ada perilaku yang tidak biasa gitu ya, kemudian anak mengalami trauma seperti tadi Miss Arta, Mbak Arta sudah sebutin juga, misalnya anaknya mulai sakit perut ya, kemudian akademisnya menurun tiba-tiba, ada gangguan belajar, kemudian juga gangguan perkembangan ya, screening perkembangan Mbak Arta juga bisa lakukan, dan permasalahan anak lainnya silahkan book now ya, silahkan kontak ini, mungkin bisa dicatat nomor teleponnya, oke, atau kontak di grup juga bisa. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Arta, sehat-sehat selalu, spread love not hate. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih. Punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tameng.
Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan aku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Cerdas, aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh, gajah lain membantu.